Alhamdulillah di Madinah, terutama di Masjid Nabawi sudah bebas tanpa masker ya. Protokol kesehatannya sudah bebas seperti sebelum pandemi. Ini jamaah sedang menuju ke gate 17 dan 18 untuk pintu putra. Persiapan sholat subuh. Ini masih ada waktu untuk sholat tahajud, masih sekitar hampir 1 jam lagi. Di Masjid Nabawi untuk tempat sholat perempuan dan laki-laki dipisah ya. Di bangunan ini tempat sholat perempuan itu ada di sisi ujung kiri dan ujung kanan. Ini contoh di ujung kiri ya, di gate 16. Ini khusus untuk pintu masuk jemaah perempuan, yang laki-laki sedikit ke tengah gitu. Dan nanti di ujung sebelah sana itu juga pintu masuknya untuk jemaah perempuan juga, yang jemaah laki-laki di tengah. Nah, di Masjid Nabawi itu halamannya luas sekali. Sebelum memasuki bangunan utama itu halamannya luas dan memang disediakan tikar atau karpet untuk sholat. Nah, sebaiknya jemaah tetap masuk ke dalam bangunan karena biasanya di dalam itu masih luas sekali gitu. Jadi bisa lebih menikmati dan khusyuk sholat di dalam dibandingkan di luar. Salah satu tips agar kita tidak tersesat pulang ke hotel baik di Madinah maupun di Mekah adalah kita menghafalkan nama hotel yang biasanya tertulis di dinding bangunan hotel secara jelas besar, dan juga kita menghafalkan nomor pintu gerbang. Kalau di halaman Masjid Nabawi ada nomor-nomornya pintu gerbangnya, jadi itu yang menunjukkan rute kita dari hotel menuju masjid maupun dari masjid menuju hotel. Sehingga insya Allah kita tidak akan mudah tersesat. Nah, selama di tanah suci pastikan kita selalu minum air zam-zam ya. Di Masjid Nabawi itu begitu kita masuk disediakan banyak, berpuluh-puluh mungkin ratusan galon. Nah, ini kalau ada tanda not cold artinya air zam-zamnya biasa, tapi kalau yang tidak ada tandanya itu biasanya air zam-zamnya dingin. Nah, setelah kita manfaatkan selama di tanah suci itu minumnya air zam-zam semua. Bawa botol untuk diisi dan buat minum di dalam hotel. Nah, pas waktu masuk ke Masjid Nabawi kita perlu bawa tas kresek untuk naruh sandal ya, atau bisa dititipkan di tempat sandal ini di luar atau yang di dalam juga ada. Ini kursi-kursi bebas untuk jamaah yang tidak bisa duduk lama. Nah, ini contohnya tempat untuk sandal di dalam kalau kita lupa bawa tas kresek gitu. Yang wajib dibawa oleh jemaah setiap keluar dari hotel menuju masjid atau saat citur adalah membawa ID card, karena di sana tercantum semua informasi tentang kita, mulai dari foto, nama, nomor paspor, alamat sebaliknya ada PT travel yang memberangkatkan kita, tour leadernya, nomor mutawif, nama hotelnya di Makkah dan Madinah, terus nama perwakilan travel di Makkah dan Madinah. Sehingga kalau kita lupa, kita tunjukkan saja ke orang sekitar kita untuk dibawa ke hotel kita, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim.
pagi hari setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, mendoakan teman-teman agen dan perwakilan Cahaya Raudhah Indonesia, semoga Allah mudahkan perjalanan ke Tanah Suci bersama keluarga dan orang-orang tercinta di tahun depan, dan juga bisa berangkat haji, berangkat umrah berkali-kali, dan berlimpah berkah keluarga, sakinah mawadah, anak-anak soleh dan solehah, rizki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. Salat jenazah biasanya di setiap selesai sholat fardu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya biasanya ada. حي على الفلاح. Wala wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. Salah satu kunjungan city tour di Madinah adalah ke Masjid Quba untuk sholat 2 rakaat yang pahalanya setara dengan pahala umrah. Begitu ramai. Nah, salah satu tips agar tidak tersesat dan terpisah dari rombongan adalah turun dari bis bareng-bareng rombongan, masuk ke masjid bareng, sholat bareng, selesai keluar bareng. Itu insya Allah akan aman. Biasanya kalau terpisah itu agak susah nyarinya. Ini salah satu kebun kurma di Madinah yang jadi salah satu tempat destinasi wisata. Ini wajib ya, mandatori. Jadi kita wajib ke sini karena bis itu sudah kontrak perusahaan itu dengan kebun kurma. Jadi kalau kita tidak mampir sini, meskipun hanya berhenti lihat-lihat di sini terus pulang nggak masalah. Nah, sekarang yang paling rame dibeli di kebun kurma adalah apa? Bakso. Ini bakso 15 real mulai. Hai. Five. Alhamdulillah. Bisa masuk. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukuran sekolah. Alhamdulillah, ya Allah, ini raudhah, Masya Allah. Masya Allah, ini kita diminta duduk dulu di depan pintu untuk masuk ke raudhah sana itu pintu masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, lancarkan ziarah kami kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah 1,5 jam duduk menunggu, mulai bergerak masuk dalam. Masih antri juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Sabtu setelah sholat subuh kita ada di area Masjid Nabawi di gate 2122. Nah, ini kalau menurut ulama kawasan ini dulunya merupakan kebun Bairuha milik kebun kurma ya, milik Abu Tolhah atau yang namanya Zaid bin Sahal al-Najari al-Ansori, lebih dikenal sebagai Abu Tolhah. Jadi kita dulu turun Al-Quran Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan talanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi setelah Abu Tolhah mendengar ayat ini, beliau menemui Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan hajatnya. Ya Rasulullah, Allah berfirman kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sementara harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha. Ini saya sedekahkan untuk Allah. Saya berharap dapat pahala dan menjadi simpananku di sisi Allah. Silahkan manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyambut keinginan Abu Tolhah. Luar biasa, itu kekayaan yang untungnya besar. Itu harta yang untungnya besar, sangat besar. Saya telah mendengar apa yang Anda harapkan dan saya menyarankan agar manfaatnya diberikan kepada kerabat. Ini Masya Allah, ini tandanya nih. Ini sumur yang dulu ada di kebun Bairuha. Itu Rasulullah SAW sering mampir duduk di kebun Bairuha ini sambil minum airnya juga. Nah ini, jadi teman-teman kalau berkunjung ke Masjid Nabawi bisa meluangkan waktu di bagian utara ya, bagian belakang. Jadi tempat pertama kali kita masuk itu di gate-nya ini, gate 2122. Nah ini merupakan kesempatan ulama. Inilah areal kebun Bairuha yang dulu disedekahkan oleh Abu Tolhah. Barakallah, semoga teman-teman bisa berkesempatan berkunjung ke sini ya. जानता हूँ हैं भैया